Selamat pagi adik-adik semua. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat surat resmi. Di sini saya memiliki satu contoh surat. Contoh surat ini merupakan contoh surat salah satu lembaga sekolah di Kota Gunung Sitoli. Tentu di sini sekolahnya yang terkenal. Mungkin Anda sudah tahu semua, yaitu SMA Swasta Santo Xaverius Gunung Sitoli. Nah, ini contoh dari surat resmi tersebut. Nah, di sini ada kop suratnya, kemudian ada nomor, lampiran, kemudian hal, masuk kepada isi surat, dan terakhir tanda tangan daripada pimpinan lembaga dan tembusan. Baik, kita tidak usah berlama-lama, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat suratnya. Pertama-tama, silakan buka Microsoft Office Word Anda. Di sini saya menggunakan Microsoft Word Office 2013. Selanjutnya, silakan saja pilih daripada blank dokumen. Nah, di sini nanti tampilan halamannya seperti ini. Langkah pertama yaitu silakan masuk ke menu page layout. Di situ kita pilih dulu jenis kertasnya. Nah, di sini pilih jenis kertas A4. Ini sebenarnya tidak terlalu terikat karena surat juga bisa menggunakan legal ataupun bisa menggunakan letter. Tapi di sini saya menggunakan A4. Kemudian masuk kita ke margins-nya. Margins di sini adalah batas teks terhadap tepi kertas, atas, bawah, bagian kirinya dan bagian kanannya. Sekarang kita masuk ke bagian atasnya. Nah, kalau misalnya Anda mau mengubahnya, silakan saja ketik di keyboard sesuai dengan keinginan Anda. Di sini saya menggunakan ukurannya 2,5 cm saja dari tepi kertas ke batas teksnya. Kemudian begitu halnya dengan ini, saya menggunakan 2,5 dan seterusnya. Kemudian orientation ini adalah bentuk posisi kertasnya, apakah dia landscape, mendatar, ataupun tegak, memanjang dari atas ke bawah ya. Maka di sini kita membuatnya portrait. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu masih di menu page layout. Di sini di spacingnya ini silakan ubah jadi 0. Kemudian enter. Langkah selanjutnya masuk ke menu insert. Nah, kenapa kita masuk di menu insert? Kita membuat tabel yang terdiri atas 2 kolom saja. Kemudian tarik ke bawah, sesuaikan, kemudian tarik ke sebelah kiri. Nah, untuk apa ini sebenarnya? Ini biar kita lebih baik dalam membuat kopnya. Kolom ini terbagi atas 2, tempat logo dan tempat kop surat. Lalu langkah selanjutnya yaitu silakan aktifkan dulu bagian kolomnya dengan mengklik tanda plus yang ada di sudut kiri atas, kemudian masuk kita ke menu borders. Nah, di sini pilih no borders. Untuk apa? Biar ketika kita memprint daripada surat resmi kita tidak muncul garis yang membatasi kolom-kolom ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu home. Nah, di menu home ini kita membuat kopnya ini berada di tengah. Nah, di sini kita mengarah ke paragraf. Klik saja bagian center atau di keyboard klik Ctrl plus E. Lalu kita memasukkan kopnya.
Baik, sekarang saya sudah mengetiknya dan langkah selanjutnya yaitu membuat dia lebih bagus lagi daripada tulisan ini. Pertama, kita menginginkan jenis huruf yang kita gunakan adalah Times New Roman. Jadi silakan saja blok semua, kemudian kita pilih Times New Roman. Biasanya kalau di nama lembaga itu diperbesar dan di bold ya. Maka di sini kita perbesar dulu tulisan SMA Swasta Santo Xaverius, kita buat dia 16. Kemudian kita tebalkan. Lalu begitu halnya dengan ini, kita buat dia 12 dan kita tebalkan. Lalu untuk nomor akreditas NPSN dan seterusnya sampai kepada kode pos, nah ini bisa kita sesuaikan ya. Nah, jadi bagaimana kita lihat sudah cocok seperti ini. Kemudian kota Gunung Sitol dan Sumatera Utara itu kita tebalkan, bisa ya menggunakan keyboard Ctrl B ataupun di menu atas ini ya. Nah, selanjutnya yang email ini juga kita perkecil menjadi, kita buat dia 9 ya. Nah, sekarang sudah kelihatan lebih bagus kop surat kita. Langkah selanjutnya adalah memasukkan logo. Nah, untuk memasukkan logo, silakan aktifkan kursor dulu di kolom pertama, kemudian masuk ke menu insert. Lalu pilih picture, kemudian cari di mana ada logo Anda. Di sini saya kebetulan sudah aktifkan dan sudah langsung masuk kepada folder di mana saya menyimpan logo. Kemudian klik logonya dan insert. Nah, muncul seperti ini. Nah, jika besar seperti ini, maka kamu bisa membuatnya kecil dengan menarik bagian ujung yang ini, tarikkan seperti ini, atau Anda bisa langsung menurunkan di size-nya di atas ini, mengecilkannya supaya lebih cepat. Klik saja berapa yang Anda inginkan, apa itu 3, langsung saja 3, dia otomatis akan mengikut. Nah, bentuknya seperti ini. Tentu kalau misalnya kita perbesar di bagian height-nya, maka ikut juga yang bagian lebarnya ya, width-nya. Maka supaya ini tidak saling ngikut, misalnya ini kan logonya lepes ya kalau kita lihat, jadi kita mau membuatnya sebenarnya kita tarik ke bawah sedikit lagi, tapi bagaimana caranya? Ini kan sudah terkunci. Cara membuka kuncinya yaitu di sini ada di bawah ini muncul nanti yang namanya advanced layout, klik saja, kemudian awaskan centang daripada look expression, kemudian oke. Lalu Anda bisa membuatnya seperti yang Anda inginkan. Di sini saya coba buat dulu lebih bagus dia. Nah, kemudian jika Anda ingin membuatnya lebih bagus lagi, Anda bisa membuat ini lebih dekat dengan sedikit lagi dengan logo. Maka di sini blok dulu semua, kemudian di sini silakan klik ini dan tahan alternatif di keyboard atau Alt, tahan saja, kemudian baru geser dia tepat di garis batas antar kolom. Begitu halnya di sebelah kanannya, geser. Nah, sekarang kita sudah selesai memasukkan logo, kemudian membuat kop suratnya. Satu lagi pekerjaan kita yaitu membuat garis batas antar kop surat dengan isi surat. Caranya bagaimana? Silakan aktifkan kursor
di bawah logo, di luar kolom ini ya, di luar kolom, pas di bawah logo, di sini nanti aktif kursornya, kemudian kita masuk ke menu desain ya. Kita masuk ke menu desain, lalu masuk kita ke page out borders. Nah, di sini dia, klik, kemudian baru masuk ke borders. Lalu setelah masuk ke borders, silakan aktifkan dia yang paling cari yang bagus dulu, garisnya sesuai dengan keinginan. Nah, di sini kita membuat yang ini saja ya. Nah, tentu kalau kita pilih salah satu, maka ini kan aktif semua ya, kiri kanan atas bawah, maka yang perlu diaktifkan hanya satu, yang bagian bawahnya saja. Berarti atas awaskan, kanannya awaskan, kirinya awaskan, tinggal bagian bawahnya. Kemudian oke kan. Nah, kira-kira seperti ini dia nanti. Kemudian silakan masuk ke menu home, kemudian pilih ukuran hurufnya 1 biar dekat dengan kop suratnya ya. Nah, jadi posisinya sekarang kita sudah membuat kopnya dan garisnya juga sudah selesai. Langkah selanjutnya membuat isi suratnya. Nah, caranya klik 2 kali di bawah garis ini. Nah, sekarang setelah klik 2 kali akan muncul baris baru untuk membuat kata-kata selanjutnya. Itu tahap pertama dalam membuat kop surat. Dan untuk membuat isi selanjutnya, silakan simak videonya pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, kita lihat dulu hasilnya. Nah, kira-kira seperti inilah hasil dari kop surat kita. Baik, demikian untuk tutorial membuat kop surat. Semoga bermanfaat untuk kita semua.